Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar? Dengan saya Dono Oktanari. Kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang dapat membantu kita melakukan pembelajaran secara kolaboratif seperti itu. Ini bisa dilakukan oleh sobat pembelajar bersama-sama dengan peserta didik sobat pembelajar. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat baik dalam pembelajaran tatap muka maupun juga pembelajaran daring seperti itu. Oke, baik sobat pembelajar, selamat datang di kelas daring. Oke, baik sobat pembelajar, aplikasi yang akan kita manfaatkan kali ini adalah Padlet. Sobat pembelajar bisa akses di padlet.com. Sudah bisa dilihat di sini sobat pembelajar, Padlet memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kolaborasi secara lebih efektif, lebih baik seperti itu dan juga lebih produktif. Nah, di sini Padlet menawarkan untuk sekolah dan juga untuk bisnis seperti itu. Dan jika sobat pembelajar lihat di sini bisa melakukan sign up secara gratis. Nah, jika berbicara Padlet ini apa sih sobat pembelajar? Padlet ini adalah suatu aplikasi yang memungkinkan kita membuat postingan seperti itu. Nah, bentuknya digital, bisa teks, audio, video, maupun juga gambar dan juga hal-hal lainnya. Oke, kita akan coba masuk dulu ya sobat pembelajar ya. Tadi diminta untuk sign up. Di sini ada beberapa pilihan. Bisa menggunakan akun Google, Microsoft, ataupun juga akun Apple. Seperti ini. Di sini saya akan pilih akun Google saja karena saya yakin sobat pembelajar semua punya akun Google. Kita tinggal pilih salah satu akun Gmail sobat pembelajar. Nah, jika sudah sampai di sini, ini adalah halaman kosongnya ya, kita belum buat Padlet sama sekali. Jadi kalau kita klik bagian ini, make a Padlet seperti ini, di sini akan memungkinkan kita untuk membuat sebuah Padlet ataupun juga bisa dibilang dinding digital ataupun juga sobat pembelajar bisa mempunyai sesuatu seperti sticky note tapi bentuknya digital. Nah, di sini ada bermacam-macam tipe, sobat pembelajar bisa dilihat sesuai kebutuhannya. Ada yang bentuknya dinding seperti ini. Nanti sobat pembelajar bisa coba satu persatu. Bentuknya kanvas yang bentuk alur seperti ini. Stream seperti ini. Kemudian ada bentuknya grid. Kemudian ada shelf. Back channel seperti komunikasi, conversation. Ada yang menggunakan map juga ataupun juga bentuknya timeline. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran seperti apa ataupun juga kasus yang akan dikembangkan ataupun topik yang akan dikembangkan dalam pembelajaran sobat pembelajar seperti apa. Oke, yang paling basic, yang paling sederhana kita akan coba bagian yang wall seperti ini. Nah, ini adalah dinding sobat pembelajar ataupun juga halaman ataupun juga bisa bilang sticky note sobat pembelajar seperti itu. Nah, di sini kita bisa berikan nama, misalnya topiknya atau apapun, mengenal antariksa mungkin, bisa dibuat deskripsinya, silahkan, ataupun sobat pembelajar nanti bisa diberikan tugas atau pertanyaan di sini. Di sini ada halamannya, nanti ada halaman yang akan bisa diberikan kepada peserta didiknya. Ini bisa di copy. Ini kita bisa ganti-ganti wallnya, warnanya, patternnya sesuai selera sobat pembelajar, bentuknya bata atau bentuknya blueprint, ada daun-daun sesuai dengan selera sobat pembelajar. Oke. Nanti dengan diberikan penugasannya seperti itu. Color scheme-nya, fontnya bisa diatur seperti ini. Ada komen. Bisa komen atau tidak, ada reaction juga, atau postnya bisa di like atau tidak, seperti itu, kalau diberikan bintang. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya sobat pembelajar, atau sobat pembelajar membuat ini untuk pengumpulan tugas, jadi langsung bisa memberikan nilai ataupun juga pendapat. Butuh approval atau tidak? Saya rasa tidak perlu ya. Filter profanity, nah ini bisa menggunakan kata-kata yang tidak baik bisa dihapus. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, kita pilih next saja. Nah, di sini sudah berhasil dari halaman yang akan bisa diberikan kepada peserta didik kita.
Ini adalah halaman Padlet yang siap kita bagikan kepada peserta didik kita. Tapi sebelum itu kita harus memastikan. Bagaimana memastikannya? Kita klik tombol share. Nah, di sini kita pilih yang privacy-nya, change privacy. Di sini ada beberapa ketentuan, private tentu saja di private, privasi tidak bisa melihat. Password, di sini kita bisa memberikan password, jadi ada yang mendapatkan linknya harus menuliskan password terlebih dahulu. Untuk secret, ini hanya yang mendapatkan link saja, ataupun juga kita pilih public. Nah, di sini kita pilih public, saya pilih ya. Dan kemudian di sini ada visitor permission ya, ada pilihan can read hanya bisa membaca, can write dia bisa menulis, ataupun juga can edit dia bisa melakukan pengeditan, penghapusan ataupun penambahan. Jadi di sini yang kita pilih ada can write, jadi peserta didik kita bisa melakukan penambahan postingan. Nah, ini kita simpan saja, kita save, kemudian kita kembali lagi back, dan kemudian di sini ada beberapa cara untuk membagikan tautan ini ataupun Padlet ini. Kita bisa berikan QR code-nya, bisa di embed seperti itu, ada email, Facebook, Twitter. Nah, di sini kita pilih yang copy link to clipboard. Jadi nanti kita tinggal bisa paste. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Saya akan buat seperti itu. Tadi saya sudah copy ya, sobat pembelajar ya. Nah, jika nanti tampilannya akan dilihat seperti ini oleh peserta didiknya. Nah, di sini perintahnya adalah silakan untuk berbagi cerita mengenai antariksa. Jadi menurut peserta didiknya itu antariksa itu apa? Nanti dia bisa post di sini. Nanti bisa ya, dia bisa mengetikkan sesuatu seperti ini, ataupun juga dia bisa nanti mengunggah file dari komputernya seperti ini, ataupun juga dia nanti bisa menautkan dari halaman web seperti ini. Misalnya dia memilih dari YouTube. Nah, ini bisa di-copy oleh peserta didiknya. Yuk, bikin apa asik? Seperti ini. Jadi nanti akan tautannya akan tersimpan di sini. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di-post oleh si peserta didiknya. Nanti bisa ditambah lagi peserta didik yang lain segala macam. Nanti bisa bentuknya mencari di Google seperti ini juga ada. Nah, seperti ini misalnya. Oke, jadi sobat pembelajar juga bisa melakukan ambil gambar di sini menggunakan webcamnya seperti itu. Bisa ambil foto, bisa dicoba. Kemudian di sini juga ada berbagai pilihan untuk sobat pembelajar ataupun peserta didiknya. Bisa sharing film, seperti ada audio juga bisa dilakukan perekaman. Kemudian bisa record screen juga, menggambar ataupun juga tambahkan lokasi, dan juga ataupun juga menggunakan Padlet dan lain. Jadi di sini prinsipnya adalah peserta didik akan melakukan sharing, berbagi apapun itu, informasi ataupun juga ide ataupun juga pendapat. Nanti bisa berupa teks, audio, video, ataupun juga gambar, ataupun juga sobat pembelajar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bagian ini, seperti ini. Nah, ini yang sudah diisi, nanti kita bisa lihat secara real time. Jadi kalau sobat pembelajar melakukan ini di kelas, membuat pertanyaan atau segala apapun, ataupun juga mengajar secara daring, jadi sobat pembelajar langsung mendapatkan respon secara real time dari peserta didiknya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bagian awal, dashboard. Di sini sobat pembelajar juga bisa masuk join ke Padlet yang lain seperti itu, tinggal minta linknya. Kemudian di sini ada galeri dari Padlet sobat pembelajar, ataupun sobat pembelajar ingin melakukan upgrade seperti ini, karena untuk yang gratis ini hanya terbatas hanya 4 Padlet saja seperti itu sobat pembelajar ya. Jadi sobat pembelajar untuk yang gratis, sobat pembelajar bisa menghapus Padlet yang lama, kemudian bisa menulis yang baru lagi sesuai kebutuhan. Jadi jika aplikasi ini dianggap sangat penting sekali, di sini ada pilihannya Rp40.000 setiap bulannya seperti itu. Ataupun juga untuk setahun ini bisa mengambil paket yang Rp480.000 ataupun yang bulanan Rp50.000.
Jadi silahkan ditentukan kebutuhan sobat pembelajar, apakah aplikasi ini penting untuk sobat pembelajar untuk melakukan kolaborasi secara daring dengan memberi yang berbayar, atau sobat pembelajar cukup menggunakan yang versi gratisnya. Hanya tersedia 4 Padlet, tapi menurut saya itu sangat powerful untuk melakukan kolaborasi di kelas. Baik sobat pembelajar, kali ini saya juga akan berbagi bagaimana sobat pembelajar dapat memanfaatkan Padlet ini. Ini ada beberapa ide seperti itu yang dapat diimplementasikan di kelas sobat pembelajar. Nah, baik, untuk yang pertama, sobat pembelajar bisa memanfaatkan Padlet ini untuk brainstorming, untuk memulai kelas seperti itu, ataupun juga ingin menentukan sebuah topik atau apapun itu yang ingin dibahas bersama-sama di kelas sobat pembelajar, baik yang tatap muka ataupun juga yang bentuknya daring seperti itu. Peserta didiknya ini sangat cocok sekali. Nah, jadi nanti sobat pembelajar hanya menyiapkan sebuah halaman Padletnya seperti biasa, kemudian bisa memposting. Misalnya seperti ini ada pertanyaan, contohnya sobat pembelajar bisa unggah terlebih dahulu, ada gambar seperti itu ataupun infografis di sini. Nanti tinggal diberikan pertanyaan, berdasarkan data berikut apa yang bisa kamu lakukan untuk dapat mengurangi sampah plastik. Nah, nanti mereka akan berpikir mencari jawabannya dan mereka bisa langsung posting dengan cara mengklik tombol ini seperti itu. Jadi nanti akan terkumpul berbagai macam jawaban dari peserta didik sobat pembelajar. Itu yang pertama. Kemudian sobat pembelajar juga bisa membuat Padlet ini sebagai bank pertanyaan seperti itu, atau daftar pertanyaan dari peserta-peserta didik sobat pembelajar. Jadi skenarionya adalah sobat pembelajar bisa membuat halaman Padlet seperti ini seperti biasa. Kemudian nanti peserta didiknya bisa mengajukan pertanyaan ketika sobat pembelajar sedang melakukan penjelasan ataupun juga setelahnya. Jadi mungkin ada peserta didik yang malu-malu untuk bertanya seperti itu. Jadi mereka bisa mengajukan pertanyaan, ataupun juga mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di kepala mereka pada saat itu juga. Jadi mereka daripada lupa seperti itu sobat pembelajar ya, kemudian langsung diketik dan ditanyakan kepada sobat pembelajar yang di sini sebagai guru ataupun juga mentor ataupun juga dosen seperti itu, yang nanti bisa langsung dijawab setelah melakukan penjelasan ataupun setelah kelasnya berakhir. Oke, nanti akan ada pertanyaan dari peserta didik 1, 2, 3, 4, dan nanti akan ada timbul banyak pertanyaan yang bisa dijawab seperti itu oleh sobat pembelajar. Kemudian apalagi? Di sini kita bisa gunakan Padlet sebagai tempat pengumpulan tugas. Jadi kayak kantung tugas seperti itu sobat pembelajar ya. Nanti bentuknya akan seperti ini, sobat pembelajar tinggal buat sebuah halaman Padlet seperti biasa. Misalnya contohnya tugasnya adalah peserta didiknya membuat sebuah puisi. Nanti mereka akan ketikkan di dokumennya seperti itu, akan ketik, ataupun juga mereka mendesain langsung bentuknya poster menggunakan Canva seperti itu. Cara buat Canva-nya nanti bisa lihat di link berikut seperti itu. Mereka bisa desain, kemudian mereka mengunggah dan mengumpulkan di sini, dan juga nanti peserta didik yang lain bisa lihat hasilnya langsung secara real time. Jadi nanti bisa dibandingkan, dan nanti sobat pembelajar juga bisa melakukan penilaian. Tadi ada fiturnya untuk melakukan penilaian seperti itu. Nanti kita akan kumpulkan ada puisi siswa 1, siswa 2, nanti akan ada banyak sekali seperti itu. Tapi jangan lupa untuk peserta didiknya harap menuliskan identitas seperti itu ya ketika melakukan posting pengumpulan tugasnya. Kemudian apalagi? Kita juga bisa membuat sebagai tempat portofolio siswa. Jadi siswa-siswinya, peserta didiknya yang punya hasil karya berupa video di YouTube, ataupun juga bentuknya poster, ataupun gambar, ataupun juga animasi, ataupun juga bentuk teks, Word, ataupun juga artikel, segala macam, itu bisa sobat pembelajar. Nanti sobat pembelajar tinggal buat satu halaman ini, nanti langsung dikumpulkan, seperti tinggal diunggah oleh peserta didiknya. Jadi nanti peserta didik yang lain langsung bisa lihat juga secara real time, bisa membandingkan, ataupun juga bisa sharing liburan ya, cerita liburan, ataupun juga
mereka melakukan field trip segala macam, bisa diunggah yang bentuknya teks, audio, video, ataupun juga gambar, dan lain sebagainya. Nanti ada portofolio siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5, dan selanjutnya. Jadi nanti kan halamannya penuh dengan portofolio dari peserta didiknya ataupun siswa-siswi Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Di sini kita juga bisa manfaatkan Padlet ini sebagai exit ticket. Nah, ini seperti kita meminta umpan balik seperti itu ya sahabat pembelajar dari peserta didik kita atas apa saja sih pencapaian yang telah dicapai dari suatu pembelajaran ataupun juga pembelajaran pada saat itu. Dan ketika sudah selesai itu objektifnya tercapai atau tidak, ataupun juga misalnya ada unek-unek dari peserta didiknya atau seperti apa, seperti itu. Nah, di sini sama, kita tinggal buat Padletnya. Nanti sobat pembelajar bisa buat pertanyaan, misalnya apa sih 3 hal yang kamu pelajari hari ini, seperti ini. Nanti sobat pelajar juga bisa melakukan penilaian dari postingan peserta didiknya, kira-kira mereka memperhatikan atau tidak ya, seperti itu. Kemudian misal pertanyaan lagi, materi apa sih yang paling sulit kamu pelajari hari ini, nanti mereka posting. Oke. Kemudian misalnya apalagi, misalnya seperti ini, atau sobat pembelajar ingin coba membuat kuis berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peserta didik sobat pembelajar. Nah, misalnya mereka diminta buat 2 pertanyaan, nanti tinggal dipilih soal-soal yang menurut sobat pembelajar itu adalah baik. Jadi memulai buat soal itu bukan dari sobat pembelajarnya, tapi dari peserta didiknya soalnya. Kita latih juga untuk peserta didiknya bisa berpikir high order thinking skill. Oke. Seperti itu sobat pembelajar. Ataupun juga di sini yang terakhir, kita bisa gunakan peta. Nah, di dalam Padlet ini memungkinkan kita untuk sharing peta, ataupun juga sobat pembelajar nanti peserta didiknya bisa pilih poin seperti itu, seperti check-in seperti itu. Jadi misalnya soalnya adalah kamu pulang kampung biasanya kemana, seperti itu misalnya, contoh seperti itu ya. Nanti akan ada poin-poin yang bisa ditunjuk oleh peserta didiknya. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Sumatera Barat, seperti itu. Atau mungkin dilanjutkan lagi pertanyaan lanjutannya, di daerah asal kamu keseniannya apa sih, sebutkan 2, seperti itu. Jadi mereka selain check-in tempat, mereka bisa posting juga kesenian-kesenian apa yang ada dari daerah mereka. Seperti itu. Jadi itu kira-kira sobat pembelajar yang bisa sobat pembelajar manfaatkan ataupun juga lakukan dengan memanfaatkan Padlet ini. Sebenarnya ada banyak lagi, nanti sobat pembelajar bisa sharing di kolom komentar seperti itu. Jika ada yang ingin berbagi dengan sobat pembelajar yang lain, jika ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar. Sobat pelajar bisa like video ini jika menganggap video ini bermanfaat, dan juga jika sobat pembelajar menganggap video ini penting untuk rekan-rekan sobat pembelajar bisa klik share juga. Baik sobat pembelajar, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.